Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda. Para pemirsa TV dan Radio Jakarta Islamic Center, alhamdulillah pada hari ini kita dapat kembali melanjutkan kajian kita, kitab Tanqihul Qaul, yang pada hari ini masih membahas muqaddimah atau pembahasan kitab ini, yaitu di halaman 20, di halaman 6 baris ke-20 dari bawah. Sebelum kita membaca kitab ini, mari kita doakan para guru-guru kita, orang-orang tua kita, dan penyusun kitab ini, yang mereka semua sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya taman surga, dan Allah tempatkan di tempat yang mulia. Dan Allah bukakan pintu hati kita, sehingga kita bisa menerima ilmu-ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah ala niyati annallaha yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamal ikhlas wal yakin. Summa ila arwahi walidina wa masyaikhina khususan la ruh muallif azal kitab Asy-Syaikh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani, annallahal karim yataghashshahum birrahmah wal maghfirah. Wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala asy-syaikhul muallif rahimahullahu adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Al-babu tasi'u wa thalathuna fi man'in niyahati 'alal mayyiti. Bab yang ke-39 tentang larangan meratapi orang yang sudah meninggal. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, walladzina la yashhaduna zura, dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Kila, satu pendapat mengatakan, hiya az-zura, itu yang palsu itu, kesaksian palsu itu, an-naihatu, meratap. Ya, jadi ketika ada orang-orang yang kita cintai, kita sayangi, meninggal dunia, gitu ya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh kita umat Islam meratapi, ya, sampai menjerit-jerit, sampai menangis dengan keras dan sebagainya. Ada di beberapa masyarakat atau di beberapa daerah yang meratap itu memang merupakan ajaran dalam agama mereka, begitu ya, atau tradisi pada masyarakat mereka, begitu. Jika ada yang meninggal dunia, harus diratapi, harus ditangisi dengan keras, dengan kuat, begitu ya. Nah, ini bukan ajaran Islam. Dalam Islam yang seperti itu tidak dibolehkan, diharamkan, gitu ya. Wa fi sahihil Bukhari wa Muslim, dan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu,
riwayat Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a minas shaliqati. Ya, Rasulullah tidak bertanggung jawab, berlepas diri terhadap wanita-wanita yang meratap. Ya, meratapi orang yang meninggal. Wal haliqati, mencukur rambutnya, ya, saking sedihnya, ya, saking sayangnya terhadap orang yang meninggal itu, sehingga ungkapan kesedihannya itu sampai dicukur rambutnya, kepalanya dibotakin begitu ya. Nah, itu bukan ajaran Islam seperti itu. Ya, kata Rasulullah itu tidak bertanggung jawab terhadap yang demikian itu. Wasyaqati, dan wanita-wanita yang merobek-robek bajunya gitu ya, menyobek-nyobek bajunya karena ada seseorang yang disayanginya meninggal. Qala An-Nawawi, berkata Imam Nawawi, as-shaliqatu allati tarfa'u sautaha bin nahiyati. Ya, yang dimaksud dengan shaliqah itu adalah wanita-wanita yang mengeraskan suaranya ketika meratap itu. Wal haliqatu, sedangkan haliqah allati takhluqu sya'raha indal musibati, itu wanita yang sampai mencukur rambutnya gitu ya ketika ditimpa musibah. Wasyaqatu allati tasyukku siyabaha indal musibah, sedangkan asyaqah yaitu wanita-wanita yang menyobek-nyobek bajunya ketika ditimpa musibah. Wa kullu hadza, semuanya ini baik meratap ya, mencukur atau sampai dibotakin palanya karena saking berdukanya atas kematian, atau sampai menyobek-nyobek bajunya, hadza haramun ya. Ini semuanya adalah diharamkan bittifaqil ulama'i, dengan kesepakatan para ulama. Jadi tidak boleh meratap seperti itu. Ya, bersedih boleh begitu ya, bersedih boleh karena ada seorang yang kita cintai meninggal, orang yang sangat berjasa meninggal, ya, orang yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita, ya, sehingga kita menjadi orang yang sukses supaya meninggal. Tentu kita bersedih begitu ya. Tapi cukup hanya bersedih gitu ya. Cukup hanya bersedih karena segala sesuatu ini milik Allah gitu ya. Ketika Allah akan ambil, ya kita harus dengan ikhlas saja menerimanya begitu ya. Tidak usah sampai meratap-ratap, ya, menjerit-jerit begitu, menangis-nangis dengan keras seolah-olah kita tidak ikhlas dengan apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Intaha, selesai itu. Nanti dibahas ya pembahasan itu. Ini baru pembukaannya gitu ya. Al-babul arba'una fi fadilatis sabri 'alal musibah. Bab yang ke-40, nah ini yang terakhir nih ya. Sistematika daripada penulisan buku ini dibagi bab-bab, yaitu dari bab 1 sampai bab ke-40, masing-masing diberikan judul. Ini yang ke-40 berarti yang terakhir ya. Fi fadilati sabri 'alal musibah, tentang keutamaan sabar ketika ditimpa musibah. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa basyirus sabirin, berilah kabar gembira terhadap orang-orang yang sabar. Ya. Ayat ini lengkapnya itu, walanabluwannakum, sungguh kami akan menguji kamu, mencoba kamu sekalian, bisyai'im minal khaufi, ya, dengan sedikit rasa ketakutan, ya, wal ju'i, kelaparan, wa naqsim minal amwal, ya, kekurangan harta, ya, yang tadinya sebelum pandemi pendapatannya banyak umpamanya, sekarang menurun atau bahkan
bisa jadi usahanya tidak jalan. Ini ujian dari Allah, ya. Wa naqsim minal amwal wal anfus, dan juga begitu kehilangan jiwa orang-orang yang kita cintai meninggal dunia, ya. Atau kehilangan jiwa karena berjuang di jalan Allah, berjihad, yang harus mempertaruhkan jiwa dan raga, itu juga ujian. Wassamarat, ya, kekurangan buah-buahan. Wabasyiril sabirin, tapi berikan kabar kepada orang-orang yang sabar terhadap ujian-ujian itu, ya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketika mereka ditimpa musibah tidak ada masalah apa-apa, ya, tidak begitu berpengaruh sehingga membuat dirinya frustasi gitu, ya, sehingga tidak meruntuhkan kehidupannya ketika ditimpa musibah itu. Tapi mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kita ini semuanya adalah milik Allah, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Waruya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul qiyamati nada munadin min kibarillahi ta'ala." Ya, apabila telah terjadi hari kiamat, maka ada suara yang menyeru gitu, ya. Ada yang memanggil dari sisi Allah Subhanahu wa taala gitu, ya. Ada suara yang menyeru, ada yang memanggil. Apa suara itu bunyinya gitu, ya? Suara itu mengatakan, man lahu dinun 'alallahi ta'ala falyakum. Siapa orang yang Allah punya hutang kepada orang itu, silakan berdiri, ya. Hendaknya dia berdiri, ya. Ya, jadi ketika hari kiamat ada suara itu mengatakan, siapa orang yang Allah Subhanahu wa taala punya hutang kepada orang itu, silakan orang itu berdiri gitu, ya. Fataqulul khalaiqu, maka bertanya-tanya itu makhluk-makhluk Allah gitu, ya. Orang-orang banyak pada bertanya, waman lahu dinun 'ala Allah, siapa itu kira-kira orang yang Allah Subhanahu wa taala punya hutang sama orang itu gitu, ya. Fataqulul malaikatu, malaikat mengatakan, memberikan penjelasan. Ya, kata para malaikat, manibtalahullahu ta'ala bima yahzanu qalbuhu fasabara ihtisaban billah falyakum ya'khudhu ajruhu minallahi ta'ala. Ya, kata malaikat, siapa orang yang diuji oleh Allah dengan perkara yang membuat sedih hatinya, tapi dia ikhlas, ihtisaban billah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas menerima cobaan itu, ikhlas menerima ujian itu semata-mata karena Allah. Maka kata malaikat, hendaklah dia berdiri untuk mengambil pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang dimaksud Allah punya hutang kepada orang itu adalah orang terhadap orang-orang yang sabar ketika ditimpa ujian. Yang Allah katakan dalam banyak ayat-ayatnya, termasuk ayat yang tadi, wabasyiril sabirin, berikanlah kabar gembira terhadap orang-orang yang sabar, yaitu mereka akan diberikan ganjaran pahala, akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika terjadi hari kiamat itu, mereka diberikan balasan itu, yang ketika di dunia Allah belum berikan begitu, ya. Seolah-olah Allah punya hutang kepada orang-orang yang sabar itu. Ya. Jadi mereka yang sabar, ya, pada ketika ditimpa ujian bala oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu ya'khudhu ajruhu minallah. Ya'khudhu ajruhu minallah. Mereka
dipersilakan untuk mengambil balasan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Fayaqumu khalqun katsirun min ahlil bala'i. Maka pada bangun itu banyak orang gitu ya. Ketika disuruh bangun, banyak orang yang bangun begitu. Min ahlil bala'i. Yang mereka merasa bahwa mereka juga termasuk orang-orang yang ditimpa ujian. Yang ditimpa cobaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala gitu ya. Fataqulul malaikatu, tapi malaikat mengatakan lasta da'watu tuqbalu bila bayyinatin. Ya. Laisatid da'watu tuqbalu bila bayyinatin. Tidak ada pengakuan itu yang langsung begitu saja diterima tanpa ada penjelasan-penjelasan, tanpa ada bukti-buktinya. Ya. Jika kamu mengatakan bahwa kamu termasuk orang yang diuji oleh Allah, ya, mana bukti-bukti otentiknya gitu ya. Ya, diminta data-datanya, bukti-buktinya yang membuktikan bahwa kamu adalah orang yang ketika di dunia itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Aruna sohaifakum. Ya. Kata malaikat, coba buktikan, perlihatkan kepada kami catatan amalan-amalan kamu sekalian. Gitu ya. Nanti dalam catatan itu mau dilihat begitu sama malaikat gitu ya. Paman wujida fi sahifatihi suhtun au kalamun qabihun. Ya. Yaquluna lahu uqud makanak lasta minas sabirin. Ya. Kata malaikat, coba perlihatkan catatan-catatan amal kamu. Begitu diperlihatkan, kalau ada di dalam catatan itu, ya, catatan suhtun, ya, kemarahan, au kalamun qabihun, atau pernah menyampaikan kata-kata jelek gitu ya, mencaci maki, menghujat, memfitnah orang gitu ya. Ya. Kata malaikat apa? Uqud makanak. Ya, kamu nggak usah bangun, duduk saja di tempat duduk saja di tempat kamu gitu ya. Lasta minas sabirin, karena kamu bukan termasuk orang-orang yang sabar. Ya. Boleh jadi begitu ya, kita merasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ditimpa bencana, musibah dan sebagainya. Kita merasa mendapatkan ujian begitu ya. Tetapi jika ternyata kemudian ujian dan cobaan itu tidak diterima dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga timbul di sana masih ada perasaan marah gitu ya. Atau kata-kata yang jelek yang keluar dari mulutnya, itu belum termasuk orang-orang yang sabar gitu ya. Kalau masih ada rasa marah seperti itu atau kata-kata yang jelek yang keluar dari mulutnya ya. Jadi orang yang seperti itu meskipun ngaku di akhirat begitu dari kiamat, saya termasuk orang yang ahlul bala, ini orang yang kena cobaan gitu, tapi sama malaikat tidak bisa diterima pengakuannya. Kenapa? Karena masih ada rasa marah, masih mengeluarkan kata-kata jelek dan sebagainya. Wa takhudul malaikatu sabirina, dan malaikat membawa orang-orang yang sabar ya. Yang tadi yang ngaku-ngaku ya, seruduk lagi, kemudian yang sabar dibawa oleh malaikat. Minar rijali wan nisa'i, ya, dari para laki-laki dan perempuan, ila tahtil arsy, ke bawah ars. Fayaquluna, mereka mengatakan, ya, malaikat itu mengatakan, ya Rabbana haula'i ibadika sabirun. Wahai Tuhan kami, inilah hamba-hambamu yang sabar. Fayaqulullah ta'ala, maka Allah berfirman ya, mengatakan kepada para malaikat, rudduhum ila syajaratil balwa. Kembalikan ke mereka ya kepada pohon balwa ya. Ini diceritakan seperti itu ya, nanti ada namanya pohon balwa begitu ya.
Fayaruddunahum ila syajaratin, maka malaikat mengembalikan orang yang sabar itu kepada satu pohon. Asluha min zahabin, yang akarnya terbuat dari emas. Wa awraquha hulalun, daun-daunnya dari perhiasan. Wa zilaluha, naungannya gitu ya, rindangnya gitu. Yasirur raqibu fihi mi'ata amin. Ya, berjalan seorang pengendara, ya, pengendara kuda atau pengendara apa gitu ya, yang dia berjalan di bawah naungan teduhnya pohon apa syajaratul balwa itu selama 100 tahun gitu ya. Jadi bukan main besarnya itu pohon begitu ya, bukan main besarnya itu pohon syajaratul balwa. Ya, orang menunggang kuda, dia puterin pohon itu gitu ya, yang adem dan teduh di situ, itu jaraknya sampai 100 tahun. Fayajlisuna, maka duduk orang-orang yang sabar itu tahtaha, di bawah pohon itu. Wa yatajallal haqqu subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan dirinya gitu ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan dirinya ya. Ini jangan dipikirkan bagaimana Allah itu nampak di hadapan makhluknya, bagaimana bentuk dan rupa Allah itu ya. Itu tidak usah dipikirkan seperti itu gitu ya, karena nanti beda alamnya gitu ya, di akhirat, di surga gitu ya. Di surga orang bisa berjumpa dengan Allah begitu ya. Orang bisa melihat Allah. Bagaimana cara melihatnya itu di luar pemikiran kita gitu ya, di luar akal kita. Yang kita yakini, kita percayai bahwa orang beriman, orang-orang yang masuk surga akan bertemu dengan Allah sesuai yang dijelaskan oleh hadis-hadis Rasulullah SAW atau yang dijelaskan oleh Al-Quran ya. Dalam Al-Quran Allah katakan, wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nadirah. Ya, pada saat itu di surga, para penghuni surga ya, wajahnya berseri-seri karena memandang Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis juga Rasulullah menyebutkan, satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Ya. Wahai para sahabat, kamu akan melihat Allah, akan bertemu Allah sebagaimana kamu melihat bulan purnama ini gitu. La tudamuna bi ru'yatihi. Kamu nggak perlu berdesak-desakan melihatnya gitu ya. Nah, itu hal-hal yang menceritakan bahwa makhluk bisa bertemu Allah nanti di surga gitu ya. Bagaimana cara melihatnya itu kita tidak usah memikirkan seperti itu, tapi kita yakini bahwa itu firman Allah, hadis Rasulullah menceritakan seperti itu. Nah, ini orang yang mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu diuji dengan musibah, diuji dengan cobaan. Allah tidak akan memproses gitu ya. Memproses atau menghisap nanti dia di akhirat begitu ya. Mizannya tidak ditegakkan, catatannya tidak dilihat lagi. Jadi Allah masukkan ke dalam surganya itu bi ghairi hisab gitu ya. Tanpa dihitung-hitung lagi. Summa ya'tadiru subhanahu wa ta'ala ilal fakri. Kemudian Allah minta maaf kepada hambanya yang fakir ya, yang ditimpa kefakiran. Wa yaqulu, dan Allah mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, mabtalaitukum bil fakri, tidaklah aku menguji kamu dengan kefakiran, illa anna kullaman akhadha minad dunya syai'an uhasibuhu alaihi, melainkan tiap-tiap orang yang mengambil sesuatu dari dunia ini aku akan hisab gitu ya. Kata Allah, sesungguhnya Allah itu menguji kefakiran seorang hamba itu ya, demi kebaikan hambanya gitu ya.
Kenapa? Karena setiap sesuatu yang diambil di dalam dunia ini itu akan dihisab, akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan justru dengan kemaha kasih sayangan Allah Subhanahu wa taala, Allah selamatkan begitu ya, dengan kepakirannya itu dia dari mengambil sesuatu yang bukan haknya, yang terlarang, yang bisa menyebabkan dia dihisab di hari kiamat gitu ya. Jadi jangan berprasangka kepada Allah. Orang-orang yang ditimpa kesusahan begitu ya, yang memang sudah berusaha keras begitu ya, berusaha keras merubah nasib, ditimpa kesusahan, ya memang sudah berusaha maksimal, takdir seperti Allah seperti itu. Nah, itu jalan terbaik yang Allah berikan untuk menyelamatkan hamba itu gitu ya, dari pertanggungjawaban, hisab, perhitungan apa-apa yang dia ambil dari dunia ini. Wa as'aluhu, dan aku tanya orang-orang yang mengambil dari dunia itu, min aina iktasabtahu, dari mana engkau usahakan itu, ya, dari mana kau peroleh itu, wa fi ayyi syai'in akhrajtahu, dan untuk apa kau keluarkan itu, ya, dapatnya bagaimana usahanya, halal apa tidak, kemudian setelah dapat dikeluarkan untuk apa, itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa ahbabtu lakumul faqra, maka aku sayang gitu ya. Aku cinta kepada kamu yang fakir gitu. Liyakhiffa hisabukum, supaya menjadi ringan hisab kamu gitu ya. Summa ya'tadiru subhanahu wa ta'ala, kemudian ya meminta uzur Allah Subhanahu wa ta'ala ilal umyani, kepada orang-orang yang tidak melihat, kepada orang-orang yang buta gitu ya. Wasairi ashabil amrod, kepada ya seluruh orang-orang yang ditimpa penyakit gitu ya. Ya. Fayafrahuna ghayatal farhi, maka mereka semuanya bergembira dengan sangat gembira gitu ya. Bima hasala lahum minal ajril azim, dengan apa-apa yang mereka telah hasilkan ya, berupa pahala yang demikian agung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka gembira pada hari kiamat itu ya. Orang-orang yang sakit, orang-orang yang ditimpa kemalangan begitu ya. Orang-orang yang tidak sebagaimana layaknya orang yang sempurna fisiknya gitu ya, tapi mereka sabar, menerima, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan gembira begitu ya nanti di hari kiamat itu, karena ganjaran Allah demikian agungnya gitu ya. Summa yu'maru lahum birayatin wa sonaziko misla sonazikil umara'i ya. Nah, tadi kan diambil tuh orang-orang yang sabar itu dibawa oleh malaikat ya, dan diperintahkan juga supaya membawa bendera-bendera, panji-panji ya, seperti panji-panji para pemimpin ya. Summa ta'khuzuhum al-malaikatu 'alan najaibi warrayati. Summa ta'khuzuhumul malaikatu 'alan najaibi. Kemudian malaikat membawa orang-orang yang sabar itu dengan apa? Dengan tunggangan-tunggangan yang kuat begitu ya. Warrayatu baina aidihim, dan panji-panji ada di tangan mereka begitu ya. Wahum sa'iruna ilal jannah, dan mereka semuanya berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibawa oleh malaikat ya, dengan kendaraan-kendaraan gitu ya. Dengan konvoy gitu ya. Dengan konvoy ada bendera-benderanya gitu ya. Seperti orang yang
ketika sedang demo begitu, banyak orangnya, banyak konvoynya, ada bendera-benderanya, dibawa itu gitu ya, menuju ke surga begitu ya. Fayanzurun nasu ilaihim, maka orang-orang pada memandang kepada mereka. Fayaquluna, kemudian mereka, orang-orang itu mengatakan, haula'i syuhada wa anbiya. Ini mereka ini dapat kemuliaan seperti itu, apakah mereka orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang pahlawan, yang berjuang, berjihad di jalan Allah, atau mereka itu para nabi? Fataqulul malaikatu, maka malaikat menjawab, haula'i qaumun sabaru ala syada'idi fid dunya bisabrihim nalu. Ya, kata malaikat, mereka itu adalah orang-orang yang sabar ya di dunia ketika ditimpa kesusahan yang demikian hebat begitu ya. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang sabar dalam menghadapi kesulitan yang demikian berat, kesukaran yang demikian berat di dunia gitu ya. Dan mereka ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pahamlah orang bahwa itu adalah kelompok orang-orang yang sabar ya ketika ditimpa musibah. Fa idza wasalu ila babil jannati qala lahum ridwanun. Maka ketika telah sampai pintu surga, malaikat Ridwan ya penjaga pintu surga bertanya, man haula'il qaum alladzina lam yunsab lahum mizan. Ya. Kata malaikat Ridwan, man haula'il qaumul ladzina lam yunsab lahum mizanun. Siapa ini orang-orang ini yang mereka itu tidak ditegakkan lagi timbangan begitu ya. Artinya tidak diperhitungkan lagi, catatan amalnya tidak dilihat lagi. Ya, besar pahala dan dosanya tidak ditimbang lagi gitu ya. Tahu-tahu kau sudah menghadap pintu surga gitu ya. Seperti itu. Fataqulul malaikatu, maka malaikat kemudian menjawab, haula'is sabiruna. Mereka ini adalah orang-orang yang sabar. Laisa alaihim hisabun. Mereka udah nggak pakai dihisab lagi. Udah jangan ditanya-tanya lagi urusan-urusan hartanya. Ya, barangkali memang tidak punya harta. Sudah jangan ditanya-tanya lagi urusan dosa-dosanya. Ya, mereka dapat kemuliaan. Yadkhulunal jannata bighairi hisab. Masuk ke dalam surga tanpa dihitung-hitung lagi gitu ya. Faftah lahumul jannata. Faftah lahumul jannata. Ya, silahkan kamu buka pintu ini gitu ya, wahai Ridwan, untuk mereka. Liyaqudu fi qusurihim aminin. Ya, supaya mereka bisa masuk ke dalam surga, bisa duduk, bisa istirahat di dalam istana-istana yang ada di surga, aminin, dengan aman. Fayadkhuluna, maka orang-orang yang sabar itu kemudian masuk. Fatalaqahumul malaikatu, maka malaikat-malaikat menjemput mereka. Wal wildanu, ya, anak-anak yang membantu-bantu ya. Bil farahi, dengan perasaan gembira. Wah, gembira sekali masuk surga. Karena hidup ini hanya ada dua pilihan gitu, surga atau neraka. Ketika masuk neraka, naudzubillah gitu ya, alamat kesengsaraan yang tidak akhirnya gitu ya, menderita. Tapi ketika masuk surga bahagia gitu ya, disambut gitu ya dengan malaikat, dengan anak-anak gitu ya, bil farhi, dengan perasaan gembira, wat tahlili, dan dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, Muhammadur Rasulullah gitu ya. La ilaha illallah, bisa masuk surga. Wa takbir, dengan takbir gitu ya. Allahu Akbar gitu ya. Allahu Akbar ya. Jadi bukan hanya yang
demo saja gitu, yang teriak-teriak takbir gitu ya, di dunia gitu ya. Tapi ketika para penyambut orang-orang yang sabar masuk ke dalam surga, mereka meneriakkan takbir Allahu Akbar gitu ya. Fayajlisuna ala syara'ifil jannati khamsami'ati amin yatafarrajuna ala hisabil khalqi. Maka mereka duduk di atas kemuliaan surga selama 500 tahun sambil memperhatikan orang-orang yang sedang dihisab gitu ya. Itu kan di hari kiamat. Ya, ketika makhluk-makhluk lain gitu ya, orang-orang lain sedang dihisab, dia sudah enak-enakan di surga ya. Sudah mendapatkan kemuliaan, kenikmatan di surga berkat kesabarannya itu. Fatuba lisabirina, maka bahagialah orang-orang yang sabar itu. Kaza fil jawahiri, demikian itu diceritakan di dalam kitab Al-Jawahir li Syekh Abil Laisi As-Samarqandi yang ditulis oleh Syekh Abil Lais As-Samarqandi. Nah, ini saudara-saudara sekalian, jadi begitu istimewanya ganjaran bagi orang-orang yang sabar. Yang Allah katakan tadi, wabasyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira terhadap orang-orang yang sabar itu. Allah katakan langsung di dalam Al-Quran begitu ya. Sepanjang sabarnya benar-benar itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sedikit pun tidak ada perasaan dengki, dendam, marah di dalam hatinya ataupun kata-kata yang kotor, kata-kata yang jelek yang keluar dari mulutnya begitu ya. Jadi kesabarannya itu murni ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama mengatakan sabar itu menahan diri gitu ya, menahan diri dari emosi, dari keinginan, dari hawa nafsu gitu ya, dan bertahan dalam situasi dan kondisi yang sulit begitu ya, dengan tidak mengeluh ya. Menahan diri dari emosi gitu ya, dari marah gitu ya, dari keinginan-keinginan, dari hawa nafsu, dan bertahan dalam situasi dan kondisi yang sulit, yang susah, yang sukar gitu ya, sambil ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar gitu ya. Yang kata ulama itu terbagi 3 ya, kesabaran itu as-sabru ala ibadillahi ta'ala wa ta'atihi. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, as-sabru ala istinabi maharimillahi wa nawahihi. Kedua, sabar ya dalam menjauhi apa-apa yang diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal-hal enak yang dilarang oleh Allah. Kita harus sabar ya dalam meninggalkannya. Dan yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah, sabar atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang sudah berusaha maksimal, berusaha keras untuk meraih dan memperoleh sesuatu yang diinginkan, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu ya. Padahal itu sudah dilakukan dengan maksimal dengan usaha yang keras, ya hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang harus menerima itu ya, dan harus bersabar atas itu. Karena boleh jadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang terbaik bagi hambanya itu. Walamma dzakaral musannifu awalan al-arba'ina baban bisardi. Dan tatkala musannif ya, Syekh musannif ya, pengarang kitab ini yaitu Imam As-Suyuti menyebutkan yang pertama 40 bab tanpa memperinci hadis-hadisnya, tanpa menyebutkan hadis-hadisnya ya. Jadi dalam pembukaan ini dijelaskan sistematika penulisan kitab ini. Jadi kitab Tanqihul Qaul itu terdiri dari 40 bab
yang dalam setiap bab itu ada judulnya gitu ya. Di situ ada tema-temanya begitu ya. Dan itu dijelaskan oleh Imam As-Sayuti tanpa menyebutkan hadis-hadisnya di muqaddimah itu. Sehingga jikapun ada hadis-hadisnya di muqaddimah itu adalah hadis-hadis yang dituliskan oleh syarihnya, oleh pensarahnya, yaitu Syekh An-Nawawi Al-Bantani gitu ya. Zakara mislaha ba'du ala naski ma taqaddama bil ahaditsi. Maka kemudian musannif Imam As-Suyuti menyebutkan seperti ini, yaitu 40 bab ini disebutkan nanti dalam pembahasannya ya ala naski ma taqaddama, sesuai urutan-urutannya bil ahaditsi, dengan hadis-hadisnya. Ya, jadi kalau dalam pembukaan dari bab pertama sampai bab ke-40 itu tidak disebutkan hadis-hadisnya, maka kemudian nanti dalam pembahasannya gitu masuk kepada di bab-bab pembahasannya baru disebutkan hadis-hadisnya. Faqala, maka berkata Asy-Syaikh Mu'allif ya Al-Imam As-Suyuti, al-babul awwalu fi fadilatil ilmi wal ulama. Bab yang pertama tentang keutamaan ilmu dan ulama. Nah, baru nanti kita lanjutkan ya, selanjutnya bab yang pertama tentang keutamaan ilmu dan ulama. Demikian para pemirsa TV dan Radio JIC, mudah-mudahan Allah senantiasa anugerahkan kita sehat walafiat sehingga kita dapat melaksanakan taat dan ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Dan Allah berikan kita ilmu-ilmu yang manfaat. Mari kita tutup taklim kita ini dengan sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma bihaqqi sayyidah Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha. Iftah alaina wa banatina wa auladina wa dzurriyyatina futuhal arifin. Wa faqihna wa iyahum fid din wa 'allimna wa iyahum at-ta'wil wahdina wa iyahum sawa'as sabil. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tusir alaina wardina warda 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.